Halo semuanya, selamat kita berjumpa kembali dengan PPT Ministry bersama dengan saya Paulus Pinonto Antirajo yang akan menemani Bapak Ibu Saudara selama beberapa waktu ke depan. Namun, sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dari saya. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ini. Untuk itu, mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami datang di hadapan Engkau, karena kami percaya Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kami, sehingga hikmat-Mu Tuhan menjadi milik bagian kami. Saat ini hamba mau berdoa bagi setiap audiens pendengar, bahkan sahabat-sahabat Paulus Ministry dimanapun berada. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai. Bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Tuhan yang akan menolong, yang akan menyembuhkan. Dan hamba percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Maka saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan hikmat bagi hamba-Mu. Tuhan berikan hikmat agar supaya ketika dapat menyampaikan setiap yang akan diberikan, Tuhan menyertai. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara, dimanapun berada, selamat kita jumpa kembali. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya akan berikan tema khotbah saya adalah menjadi pemimpin besar. Nah, ini sangat menarik. Kenapa? Karena berkaitan dengan teokrasi yang ada yang adalah kepemimpinan Tuhan. Ada begitu banyak sekali teori-teori tentang kepemimpinan Tuhan. Namun, mari kita melihat sama-sama tentang seperti apa kepemimpinan Tuhan yang akan Tuhan uh, nyatakan kepada salah satu seorang pribadi atau seorang individu yang adalah seorang yang sederhana namun dipakai Tuhan luar biasa, dan itu juga akan memungkinkan kita dipakai oleh Tuhan seperti salah seorang tokoh Alkitab ini yang akan saya kemukakan sebentar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dimanapun berada, kita boleh buka dalam Alkitab kita yang saya temukan dan saya lihat di dalam kitab Kejadian pasal 41. Kitab Kejadian pasal 41. Ya, kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-37, ayat yang ke-37 sampai ayat yang seterusnya sampai ayat yang ke-40 saja. Firman Tuhan demikian, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada pemerintahanmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat Paulus di Ministry dimanapun berada, ini adalah tulisan atau kitab Pentateuch, kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa. Namun saya tidak akan banyak membahas tentang hal itu. Saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara tentang salah seorang yang luar biasa ini, yang sebenarnya tidak mungkin menjadi seorang pemimpin, tidak mungkin menjadi seorang leader, tidak mungkin menjadi seorang pemimpin di satu bangsa. Tetapi ternyata jika Tuhan yang memakai, jika Tuhan yang uh, menyertai dia, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi orang tersebut. Dan sahabat-sahabat Paulus Ministry dimanapun berada, itu juga dapat memungkinkan kita, sehingga kita dapat menjadi seperti orang ini. Tetapi dalam hal ini, ada begitu banyak hal yang dia alami. Dia mengalami degradasi, dia mengalami persoalan, punishment. Namun bukan hanya di situ, dia juga mengalami hal yang membuat dia depresi. Tetapi
ternyata itu tidak menekan dia. Justru di balik semua itu ada rencana Tuhan yang besar bagi orang ini. Dan siapakah dia? Dia adalah seorang Yusuf, dan dia adalah seorang yang sederhana, seorang yang bahkan dalam satu keluarga dia yang paling bungsu. Dan kalau kita lihat salah satu personal ini, seorang pribadi ini, dia selalu ditekan oleh kakak-kakaknya dalam dalam keluarganya dia. Namun di sini ada beberapa hal mengapa Yusuf menjadi pemimpin besar. Perlu digarisbawahi bahwa menjadi seorang pemimpin yang besar adalah orang yang berjiwa besar. Bahkan ada begitu banyak para ahli mendefinisikan tentang pemimpin yang besar. Tetapi kalau kita back to Bible, kita lihat secara biblikal dalam perspektif Alkitab, ternyata ada orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan, yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar. Maka kalau kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, maka tetapkan langkah kita. Jangan kita menyerah. Jangan kita putus asa, dan percayalah Tuhan akan memakai kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat Paulus ministry dimanapun berada, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, ini poin yang pertama, mengapa Yusuf menjadi pemimpin yang besar? Kalau kita lihat ternyata ada kuncinya, ya, atau caranya. Ya. Bahkan alasan di sini sudah terlihat bahwa di dalam ayat yang ke-38, di situ Alkitab katakan, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawai atau pengawalnya, maksudnya pengawalnya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini yang penuh dengan roh Allah? Nah, yang pertama, alasan pertama, mengapa kita menjadi pemimpin besar? Yang harus bisa dilandasi dengan apa? Dengan penuh dengan roh Allah. Nah, bagaimana mungkin kita memiliki roh Allah? Kita harus sadari, kita harus pahami baik-baik. Ketika kita tahu bahwa kita dipilih oleh Tuhan, kita harus yakin bahwa roh Allah sedang menyertai kita. Roh Allah ada dengan kita. Roh Allah akan menuntun kita. Bahkan tujuan-tujuan, setiap visi dan misi yang ada dalam hidup kita, itu akan terus teraplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan untuk semua orang. Sehingga bukan hanya satu orang, bukan hanya dia saja yang dipakai Tuhan, maka juga orang-orang lain pun mengalami hal yang demikian. Dan kalau kita lihat seorang Yusuf ini, dia memiliki dia penuh dengan roh Allah. Nah, roh Allah ini yang menopang dia sehingga dia mampu mengatasi segala yang dia alami. Nah, hari-hari ini mungkin kita mengalami depresi, kita mengalami hal yang tidak enak, mungkin sakit-sakitan, bahkan kita sulit untuk dipulihkan. Bahkan kita mungkin berkata bahwa tidak mungkin dong saya dipulihkan, tidak mungkin dong saya berubah, tidak mungkin dong saya menjadi seorang pemimpin. Nah, sehingga kita lupa ternyata dulu Tuhan punya visi bagi kita. Tuhan punya rencana yang besar bagi kita. Persoalannya, kita masih ingat tidak? Masihkah ingat tentang visi Tuhan yang Tuhan telah mungkin taruh dalam diri kita, tetapi mungkin kita lupa hari ini. Tetapi percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara menonton video ini, saya yakin Roh Kudus, firman Tuhan akan menguat kita. Sehingga begini, kalaupun kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita, ya kita perlu kuatkan diri kita. Karena Yusuf pun mengalami hal yang demikian. Tidak mungkin seorang pemimpin besar tidak mengalami hal yang demikian. Tidak mungkin menjadi seorang pemimpin yang memimpin satu bangsa tidak pernah mengalami hal yang demikian, atau tidak pernah mengalami yang namanya dia ditekan atau mengalami punishment. Tetapi yang kita lihat ternyata Yusuf dipakai oleh Tuhan, ya, bukan bukan tidak mungkin, tetapi ketika Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang merancangkan itu dalam hidupnya, dia nggak bisa menolak. Dan ketika dia menyadari bahwa Tuhan pakai dia dan dia penuh roh Allah, maka ada stimulus-stimulus, rangsangan-rangsangan dalam diri kita, sehingga kita belajar. Kita juga akan cari tahu bagaimana menjadi seorang pemimpin yang besar ketika kita membaca para tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa, sehingga tidak membuat kita ketinggalan. Tetapi saya percaya ketika Yusuf dipersiapkan oleh Tuhan, maka dia
sedang mempelajari setiap experience, pengalaman-pengalaman yang dia miliki, bahkan orang lain miliki, yang dimana Tuhan menyertai mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat Paulus ini dimanapun berada, mari kalau kita lihat di sini kita terus percaya dan kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena di dalam ayat 38 dikatakan, lalu berkatalah Firaun kepada para pengawalnya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini yang penuh dengan roh Allah? Yusuf dekat dengan Allah, selalu menjadikan Allah sebagai penuntun hidupnya, selalu menjadikan Tuhan sebagai penuntun hidupnya, selalu menjalin hubungannya yang akrab dengan Allah, sehingga ia dipenuhi dengan roh Allah. Nah, persoalannya, apakah hari ini kita sedang menjalin hubungan yang akrab dengan Allah? Nah, itu persoalan. Nah, ini adalah suatu polemik yang kadang-kala yang tidak dapat lagi menjembatani antara dia dengan Tuhan. Sehingga ketika hubungannya itu terputus, dia tidak lagi bisa mencari Tuhan. Yang sebenarnya simple saja. Ketika dia datang merendahkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan tuntun dia. Asalkan ada perubahan yang dia tujukan, dipulihkan. Nah, Yusuf, dia dipulihkan, baik hatinya, hidupnya, sehingga bagi dia sangat mudah untuk mengampuni keluarga-keluarganya yang menyakiti dia. Dan bukan tidak mungkin juga ya keluarga-keluarga ini ketika membuat sesuatu kepada Yusuf, maka kemudian Yusuf dipakai oleh Tuhan. Lah, kemudian kita harus pahami dong bahwa Yusuf ini begitu tegar, begitu luar biasa, begitu antusias dalam meresponi setiap tantangan yang dia hadapi. Tetapi kita harus pahami bahwa itu roh Allah ada dalam diri kita. Mungkin kita berkata, mana mungkin roh Allah masih tinggal sampai sekarang. Saya kan begini, saya kan begitu. Nah, kita menilai dengan perspektif kita sendiri, kita tidak menilai dengan perspektif firman Allah, sehingga kita terintimidasi. Namun saya percaya Tuhan yang akan menetapkan, memberikan kita kemampuan. Dan kita akan penuh dengan roh Allah. Sehingga anointing itu, sehingga pengurapan itu terus ada dalam kehidupan kita. Kemudian, alasan yang kedua, mengapa Yusuf menjadi pemimpin yang besar? Kalau kita lihat di sini bahwa dia itu cerdas dan bijaksana. Selain dia punya roh Allah, dia itu cerdas dan bijaksana. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-39, firman Tuhan katakan demikian. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Yusuf bukan hanya sekedar pintar, tetapi juga dia adalah seorang yang bijaksana. Bukan hanya sekedar smart, bukan hanya sekedar cerdas atau pintar, bukan, tetapi dia adalah seorang yang bijaksana. Banyak orang pandai di dunia ini, itu tidak salah. Banyak orang yang menjadi seorang peneliti, dan itu tidak salah. Oh, itu perlu. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah pandai saja tidak cukup. Ya, untuk menjadikan kita seorang yang sukses, untuk menjadikan kita seorang pemimpin besar, butuh kebijaksanaan untuk memanage kepandaian kita, menjadikan kepandaian itu tetap guna dan bermanfaat, sehingga berguna, sehingga ada tujuan. Ternyata saya menjadi pemimpin besar, saya membuat ini dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itulah yang menjadi salah satu faktor yang membuat Yusuf dipakai oleh Tuhan adalah dia pandai dan bijaksana. Nah, ada begitu banyak orang yang tidak lagi belajar, tidak lagi ingin memahami, ya mereka annoying, mereka nggak mau mengerti tentang segala hal, masa bodoh lah seperti itu, sehingga mereka tidak memahami dan tidak mengerti. Dan ini bukan hanya, ini dalam konotasi yang negatif ketika mereka tidak belajar lagi, yang sebenarnya ketika seseorang diperlengkapi menjadi seorang pemimpin besar, maka mereka perlu belajar, terus belajar dan terus belajar untuk apa? Untuk memahami setiap rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat Paulus Ministry manapun berada, saya berharap Bapak Ibu Saudara akan terus menjadi orang yang pandai dan bijaksana. Karena orang yang pandai dan bijaksana itu dia membangun fondasi hidupnya di dalam pada batu yang kuat, yang kokoh, yang luar biasa. Suatu bangunan seperti yang saya pernah katakan, kalau suatu bangunan itu dibangun dengan dasar yang adalah juga batu, bahkan ada batu penjuru di sana, maka dia akan menjadi bijaksana. Kalau dia membangun rumah di atas pasir, maka itu adalah
orang yang kata Alkitab tidak bijaksana. Tetapi mari kita menjadi bijaksana dengan apa? Dengan kita terus belajar. Kita terus belajar, selain kita belajar, kita juga berdoa. Karena tadi yang saya sudah katakan bahwa faktor yang pertama adalah ya dia memiliki roh Allah, dan itu membuat dia harus berdoa. Dia harus berdoa, dan itu perlu, penting bagi bagi seorang pemimpin besar. Dan yang kedua, cerdas dan bijaksana, belajar dan terus belajar, karena hidup ini adalah untuk belajar, belajar dan belajar. Selain belajar untuk mempelajari segala sesuatu, kita juga harus mempelajari tentang Tuhan, yaitu teokrasi, terhadap kepada seorang Yusuf dan kepada tokoh-tokoh Alkitab yang pada waktu itu disertai oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat-sahabat Paulus Ministry dimanapun berada. Lalu yang ketiga, mengapa Yusuf menjadi pemimpin yang besar? Yang ketiga ini yang kadangkala banyak sekali orang abaikan. Dan alasan yang ketiga adalah Yusuf adalah seorang yang rajin. Kalau kita temukan dalam ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-48, di situ menjelaskan tentang seorang Yusuf yang rajin. Dikatakan Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu, maka pergilah Yusuf dari hadapan Firaun dan dikelilingi seluruh tanah Mesir. Seorang yang rajin dapat mengerjakan bagiannya dengan cepat. Nah, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari hadapan Firaun dan dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Orang kalau nggak rajin, maka dia tidak akan melakukan apa-apa. Orang kalau nggak rajin, maka dia akan stagnasi. Orang kalau nggak rajin, maka dia akan membiarkan dan tidak perlu lagi untuk menyelidiki semuanya. Orang kalau nggak rajin, buat apa saya belajar gitu. Tetapi kalau orang yang rajin, dia mengelilinginya, dia menelaah, dia memperhatikan baik-baik, dan dia melihat secara cermat tentang apa yang sedang terjadi, ya, sehingga dia menjadi pemimpin yang besar. Ada begitu banyak orang yang mengabaikan kerajinan, ada begitu banyak orang yang masa bodoh dan buat apa mengembangkan diri. Nah, sehingga begini, ketika dia tidak lagi mengembangkan diri, maka itu adalah salah satu kemunduran yang dia alami dalam hidupnya. Seorang pemimpin besar, dia terus mengembangkan setiap potensi talent yang ada dalam hidupnya, sehingga itu akan menunjang hidupnya, menunjang kepemimpinannya ke depan. Dan saya percaya kita juga akan memiliki hal yang sama. Mungkin hari-hari ini kita mungkin mengalami ketidakpastian dalam hidup, kita masih bertanya-tanya, dan hidup ini penuh dengan tanda tanya, dan mulai berkata, Tuhan, sampai kapan aku seperti ini? Saya tidak dapat melihat gambaran penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya, sehingga kita mulai menyerah. Padahal sebenarnya Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Karena apa? Karena modal kita rajin. Rajin dulu, kita temukan apakah kita rajin atau tidak. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau kita pahami bahwa kita rajin, kita sedang mengerjakan sesuatu. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita rajin dalam usaha, dalam dalam studi, dalam study, itu pun juga akan menunjang kita. Apalagi kalau kita rajin dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini juga akan menunjang hidup kita, baik secara rohani maupun secara jasmani, akan Tuhan sertai hidup kita. Oh, ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sahabat-sahabat Paulus Ministry, dimanapun berada, seorang yang rajin dapat mengerjakan bagiannya dengan cepat, ya, tepat dan produktif. Rajin juga berarti tidak menunda pekerjaan. Banyak sekali orang yang menunda-nunda pekerjaan, dan apa yang dapat dikerjakan langsung dikerjakan dengan baik dan maksimal. Dan dia lakukan dengan segala baik, dengan sesuatu yang memungkinkan dia untuk melakukannya dengan maksimal. Karena begini, kalau kita tidak rajin, maka kita tidak akan menjadi pemimpin yang besar. Bagaimana mungkin orang akan melihat kita, bagaimana mungkin kita menjadi seorang pemimpin yang besar kalau kita tidak menunjukkan sesuatu yang atau indikasi-indikasi yang memungkinkan kita adalah seorang yang rajin. Kan tidak mungkin. Jadi kita harus membangun diri kita di atas dasar yang teguh, yang kemudian di situ ada yang menopang kita, itu rajin. Kita harus rajin dengan apa yang sedang kita pelajari. Ya, bukan hanya terus rajin dalam hal tertentu, tentu kita perlu kondisikan sesuatu, segala sesuatu. Perlu kita juga konsistensikan segala sesuatu sehingga menunjang hidup kita. Ya, baik. Dan kemudian juga, Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat
Paulus ministry manapun berada, Yakobus juga menekankan hal ini. Dia katakan begini, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Nah, itu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sahabat Paulus Ministry, ketekunan atau kesabaran adalah sesuatu yang kita butuhkan, terutama ketika kita berada dalam kesesakan. Ya. Karena firman Tuhan katakan, Allah berkata bahwa sabarlah atau sabar dan bertekun, atau sabarlah dalam kesesakan. Ya, karena memang begini, ketika Yusuf aniaya, Yusuf mengalami proses dan itu diluaskan oleh Tuhan. Ternyata dia sabar. Dia tidak ingin cepat-cepat menjadi seorang pemimpin, karena kalaupun ia ingin cepat-cepat menjadi seorang pemimpin, apakah itu memungkinkan dia untuk menjadi seorang pemimpin? Kan dia tertekan, dia mengalami punishment, kan nggak mungkin dong. Tetapi karena Tuhan yang menyertai dia, itu yang akan membuat Yusuf menjadi seorang pemimpin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat Paulus Ministry dimanapun berada, kalau hari ini kita mungkin belum melihat tanda-tanda Tuhan memperbesar kapasitas kita di balik berbagai hal dalam segi kehidupan kita, saya pesan kepada Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat Paulus Ministry, bahwa mari kita terus sabar dan tetaplah bertekun. Maka ketika sudah tiba waktunya, Tuhan mengingatkan dan Tuhan akan mengangkat kita dan tidak ada yang dapat menurunkan kita, asalkan kita harus takut akan Tuhan. Nah, sehingga Tuhan itu terus dimuliakan, ditinggikan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat Paulus Ministry dimanapun berada, kalau kita melihat di sini ada buah dari ketekunan atau buah dari keteguhan hati Yusuf. Kalau kita melihat ada beberapa buah keteguhan. Yang pertama, Allah membuat segala sesuatu yang dilakukan Yusuf berhasil. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 2, di situ Yusuf dikatakan adalah seorang yang berhasil dalam hidupnya. Bagaimana mungkin dia berada di dia berada di sumur, lalu kemudian dijual ke orang Midian, lalu kemudian dipenjarakan. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini yang nggak lagi punya lisensi, nggak lagi punya kualifikasi, sehingga menjadi seorang pemimpin? Nggak mungkin kan gitu. Tetapi itu memungkinkan karena Alkitab katakan dalam kitab Kejadian seperti itu, bahwa apa yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Lalu kemudian kalau kita lihat yang berikutnya, bahwa Yusuf ya, atau Allah membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Kalau kita lihat di sini justru kalau seseorang mengalami punishment dan kemudian yang dimana dia mengalami masa depan yang suram, kan mungkin kalau kita lihat kronologis plot atau narasi tentang Yusuf ini, kita melihat bahwa ternyata kalau kita meninjau kembali bahwa nggak mungkin ini Yusuf ini akan sukses, kan nggak mungkin, karena dia pernah masuk penjara, dan dia masuk penjara bukan karena kesalahannya dia, tetapi karena itu diluaskan, sehingga dia mengalami itu, diluaskan oleh Tuhan, sehingga dia mengalami itu. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 21, dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 21, di situ juga dapat kita lihat bahwa Allah membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Nah, ini ada sesuatu yang spesial, adalah sesuatu yang memungkinkan Yusuf untuk melihat kesempatan, momen yang Tuhan berikan kepada dia, sehingga dia menangkap kesempatan itu dan dia dipercayakan lebih oleh seorang kepala penjara. Kemudian yang kemudian adalah Yusuf diangkat sebagai penguasa Mesir. Nah, bayangkan kalau kita pikirkan, renungkan, kan nggak mungkin seorang yang pernah masuk sumur, lalu kemudian pernah dijual, kan itu semua biasanya dibilang orang bahwa itu sesuatu yang membuat dia cacat gitu ya. Apalagi ketika dia masuk penjara, lah kan begitu. Sehingga kalau kita lihat, kan nggak mungkin orang seperti ini akan diangkat Tuhan menjadi pemimpin yang besar. Tetapi itulah yang terjadi, itulah kenyataannya. Dan Tuhan membela dia, Tuhan menyertai Yusuf. Dan kalau kita lihat Yusuf diangkat sebagai penguasa Mesir, itu ada prosesnya, nggak langsung jadi angkat menjadi penguasa Mesir.
dan diberi fasilitasi oleh Firaun, termasuk istri yang cantik. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 41 ayat 41 sampai 45, ya, dan diberikan oleh seorang penopang yang menopang dia dalam pemerintahannya waktu itu. Lalu kemudian kalau kita lihat juga sikap Yusuf menghadapi tekanan, ternyata ada sikap Yusuf yang ketika dia mengalami tekanan, dia punya sikap yang positif. Ya. Kalau kita lihat di sini, sikap yang pertama adalah Yusuf itu takut akan Tuhan. Dia menjauhi larangan larangan Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 9b, di situ juga terindikasi bahwa Yusuf takut akan Tuhan dan menjauhi larangannya. Ya, nah ini perlu kita review kembali dalam hidup kita. Apakah kita takut akan Tuhan atau menjauhi larangannya? Atau malah kita sebaliknya. Tetapi saya percaya kita semua akan terus memiliki sikap yang baik ketika kita mengalami tekanan dalam hidup kita. Lalu kemudian sikap yang kedua yang ditunjukkan oleh Yusuf, dia bersandar pada Tuhan. Dia bersandar, tidak mengeluh saat mengalami tekanan, ya, dia tetap tetap memposisikan diri sebagai orang yang menerima anugerah Tuhan, ya, sekalipun tekanan menimpa dan menerima sesuatu yang buruk juga dari Tuhan, ternyata itu tidak membiarkan Yusuf. Mungkin kita sedang pada zona yang nggak baik, zona yang nggak memungkinkan kita, tetapi karena Tuhan yang menyertai kita, ya Tuhan akan memberikan segalanya baik, seperti itu. Kemudian sikap yang berikutnya yang ditujukan oleh Yusuf, yang adalah seorang pemimpin besar. Yusuf tidak menyalahkan Allah atas peristiwa yang menimpanya. Yusuf nggak salahkan Allah, nggak salahkan Tuhan. Ya, hari-hari ini mungkin kita banyak mempersalahkan Tuhan, banyak mempersalahkan Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, mengapa ini harus saya alami? Tuhan, mengapa saya harus mengalami hal seperti ini? Sehingga tekanan demi tekanan, punishment demi punishment, uh, ketika kita mengalami challenge dalam kehidupan kita, kita mulai menyerah. Ya, mulai step by step kita mulai menyerah dan menyerah dan menyerah. Padahal kalau kita melihat tentang Yusuf, Yusuf tidak menyalahkan Allah dan tidak menyalahkan siapa-siapa. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Seorang pemimpin itu perlu berjiwa besar. Nah, kalau dia tidak berjiwa besar, apakah mungkin dia menjadi seorang pemimpin kemudian? Nggak akan mungkin. Tetapi juga kalau kita lihat juga di poin berikut, sikap Yusuf yang Yusuf tunjukkan adalah Yusuf tidak mendendam kepada saudara-saudaranya. Kita boleh perhatikan dalam kitab Kejadian, pasal 15. Dia nggak menendam. Dia nggak marah sama sekali. Kalau kita mungkin akan marah, akan ngamuk, akan ngomel-ngomel, akan merasa bahwa ini nggak adil. Kenapa ini harus terjadi kepada saya? Tetapi Yusuf justru ini bukan masalah introvert atau ekstrovert, tetapi ini masalah tentang kesabaran, ya, kesabaran. Lalu kemudian sebagai orang yang menyikapi secara negatif, kalau kita lihat juga kalau orang yang menanggapi, ya, secara negatif dan sebagian juga dengan positif. Yang kita akan lihat kepada orang-orang yang menyikapi dengan negatif, yang pertama, dia akan mengomel-ngomel, akan bersungut-sungut, dan akan marah sana-sini, dan dia tidak lagi bersyukur. Malah justru dia marah-marah, nggak jelas. Bahkan dia bukan hanya marah-marah, menyalahkan Tuhan bahkan, ya. Lalu kemudian dia akan putus asa dan menekan dia sampai dia nggak lagi ikut Tuhan. Nah, itu yang sering kita lihat, ya. Tetapi percayalah, kalau sikap positif yang ada dalam kehidupan kita sama seperti Yusuf, maka ada tiga hal yang saya akan berikan langkahnya, yaitu uh, orang tersebut akan bersuka cita. Kalau kita lihat dalam satu Tesalonika, maksud saya, dalam satu Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, di situ dikatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, sikap positif yang harus ada dalam kehidupan kita, yang pertama itu orang tersebut atau kita nih sebagai seorang subjek yang teraniaya, ya, kita harus bersuka cita. Apapun yang terjadi, apapun kondisi yang kita alami, kita harus bersuka cita. Masa sih saya dalam tekanan, lalu kemudian firman Tuhan katakan harus bersuka cita? Kan nggak mungkin, saya nggak kuat dong, gitu. Saya nggak bisa dong. Masa sih saya harus mengampuni dia? Masa sih saya harus mendoakan dia? Kan nggak mungkin.
justru malah saya akan membalas dia. Tetapi ini tidak berlaku kepada Yusuf, malah Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Yang kemudian kalau kita lihat, kita akan bersukacita, kita akan enjoying, kita akan enjoying every day, kita akan bersukacita setiap hari, ya setiap waktu, bahkan every time kita akan melihat itu dalam kehidupan kita. Kemudian orang itu juga akan berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 di situ dijelaskan bahwa tetaplah berdoa. Dan ini yang sering kali orang lain abaikan ketika dia mengalami tekanan dan nggak mungkin dong saya doakan orang yang sudah menyakiti saya gitu kan. Sehingga ini alasan-alasan ini yang membuat justru dia malah nggak punya sikap untuk mengampuni. Tetapi kalau menjadi orang besar, menjadi pemimpin yang besar, dia harus mendoakan orang-orang yang menyakiti dia. Dan itu memang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya, sikap positif apa yang harus ada pada kita? Yaitu orang itu akan bersyukur dalam segala hal. Nggak mungkin dong orang yang sudah menyakiti saya, orang yang sudah membuat saya rugi, orang yang membuat saya nggak enakan, justru saya malah mengucap syukur di atas itu, di atas penderitaan saya, kan nggak mungkin. Jadi ya sudahlah, eh, klarifikasi sajalah gitu. Yang sebenarnya, Bapak Saudara, sahabat-sahabat Paulus Ministry, kalau kita mengucap syukur dan kita berdoa dan kita terus bersuka cita, maka ternyata ada hukumnya Tuhan. Tuhan akan justru yang akan menjadi hakim antara saya dengan dia atau dia dengan saya atau kita dengan yang lain. Tuhan yang menjadi hakim. Dan saya percaya bahwa ketika kita bersyukur dalam segala hal dan Tuhan yang akan menopang kita, yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan agar supaya kita mampu mengatasi segala yang ada yang memungkinkan kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, kuat bersama dengan Tuhan, dan tidak ada yang mustahil. Dan kita akan terus bersemangat dalam Tuhan. Jadi sampai di sini video saya. Semoga video ini memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dan Tuhan Yesus memberkati.